Selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kebetulan ngobrol asik dengan 3 anggota parlemen di Kabupaten Pamekasan. Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan kebetulan hadir di kesempatan kali ini. Pertama saya perkenalkan dulu paling dekat ini Bang Ismail, kita panggil Bang semuanya. Ini dari fraksi Demokrat. Kemudian ada Mas Ali Maskur, saya panggil Mas ini untuk biar lebih mudah, karena memang sepertinya termuda ya. Ya, Mas Ali Maskur ini dari fraksi P3. Kemudian ada kebetulan ini ketua fraksi PKB ya, Mas Umam. Assalamualaikum. Oke, kita hari ini akan berbicara tentang Omnibus Law atau undang-undang yang mengatur seluruh perizinan yang baru aja disahkan oleh DPR RI. Namun kita nanti juga akan tarik kepada bagaimana sih sisi perizinan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Cuman sebelum masuk ke sana, saya pengen tahu nih, kemarin kan DPRD Pamekasan menjadi salah satu lembaga yang dijadikan saluran penyampaian aspirasi oleh warga Pamekasan dengan cara didemo ya, didatangi massa sebanyak-banyaknya sampai 3 kali dalam satu hari. Ya. Nah, sikap DPRD Pamekasan secara kelembagaan ini gimana nih? Saya mulai dari siapa ini? Dari yang terdekat. Ya, yang terdekat. Oke, terima kasih. Memang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih keren itu Omnibus Law begitu ya. Kita kemarin ditandatangi sampai 3 gelombang, bahkan teman-teman anggota DPR ini disandra sampai malam di sini karena mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan disahkannya undang-undang tersebut. Nah, sikap kami di DPR sebenarnya waktu itu insya Allah semuanya menandatangani ikut menolak ya terhadap undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law tersebut. Saya sendiri misalnya dari fraksi Demokrat memang sejak awal fraksi DPR RI itu juga menolak terkait dengan undang-undang Omnibus Law tersebut. Kenapa? Karena hari ini mungkin kita semua tahu suasananya adalah suasana pandemi COVID-19. Kalau seperti instruksi, kami di fraksi Demokrat itu setiap saat itu selalu ada surat ya dari DPP itu memberikan instruksi kepada seluruh anggota fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Artinya kami terus mengikuti perkembangan itu. Artinya memang harapan fraksi Demokrat DPR RI itu mengharapkan kita fokus pada persoalan pandemi. Ini adalah persoalan kemanusiaan kan seperti itu. Kalau persoalan ekonomi, ya, Undang-Undang Omnibus Law ini kan intinya bagaimana kemudian mempermudah investasi kan begitu ya. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian membangkitkan gairah ekonomi, kan intinya begitu inti dari undang-undang tersebut. Nah, kami memang sejak awal mengamati itu ya, bagaimana perkembangan di tingkat nasional, daerah, dan ternyata memang sampai juga ke daerah terkait penolakan Omnibus Law tersebut dari beberapa elemen masyarakat ya, bukan hanya mahasiswa saya kira. Bukan hanya buruh yang menjadi yang merasakan dampak langsung dari disahkannya undang-undang Omnibus Law tersebut. Begitu saya kira. Oke, terus ini kan Demokrat katanya sih dari DPP sampai ke bawah ada instruksi ini. Kemarin P3 misalnya, anggota DPR yang dari P3 ikut juga menandatangani. Apakah karena tekanan massa waktu itu atau sikap secara kelembagaan di P3 Pamekasan atau DPR Pamekasan? Pertama, karena bicara lembaga DPRD kita harus solid dong. Solid. Jadi harus kompak, menolak. Tetapi kita juga bertanya ke pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. Sebab berurut undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini apa? Kenapa kok disahkan di saat pandemi? Akhirnya beliau cerita karena wakil kita dari Dapil Madura, Saudara Ahmad Baidawi itu kebetulan adalah wakil ketua Balik di DPR RI dan juga wakil ketua Panja yang membahas itu ya. Pada awal mulanya semua fraksi itu
menyetujui untuk dibahas. Jadi karena ini dalam perjalanannya adalah penuh kontroversi, ada yang setuju ada yang tidak. Di akhir di paripurna itu ada 2 fraksi yang memilih untuk tidak ikut atau keluar. Pada intinya, kalau saya mengutip dari diskusi panjang dengan senior kita di DPP itu, bahwa secara esensi itu bagus, Omnibus Law itu bagus, tetapi kelemahannya adalah dia mempermudah investasi, mempermudah merekrut tenaga kerja, tapi juga mudah untuk memberhentikan orang. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, tadi saya ikut webinar ya, yang jadi pemateri tadi malam ya. Yang jadi pemateri adalah Profesor Dr. Zainuddin Maliki, dulu di aktivis pendidikan, sekarang jadi di DPR RI. Cuman kelemahan dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, cepat mendapat lapangan pekerjaan, investasi masuk Indonesia, tapi mudah juga diberhentikan oleh pengusaha begitu secara sepihak. Untuk para pekerja. Kenapa gejolak gelombang demo ini luar biasa di berbagai daerah sampai tingkat pusat ya? Karena itu yang menggerakkan adalah serikat buruh, bukan buruh begitu. Kan di Omnibus Law ini kontrak kerjanya langsung dengan buruh, tidak menggunakan serikat, tidak menggunakan asosiasi atau apa namanya begitu. Jadi langsung ke buruh kontraknya, tidak melalui pihak ketiga begitu. Sehingga yang dirugikan adalah serikat pekerja, bukan buruhnya. Ikut menandatangani kemarin untuk penolakan itu, apa karena tekanan massa di waktu itu? Kalau itu kita harus komitmen, karena DPRD ini adalah apabila bicara harus menolak ya menolak. Ini satu lembaga di DPRD tidak bisa tidak boleh ada letupan-letupan yang tidak sama begitu. Tapi kalau Anda bertanya tentang P3 bagaimana, ya itu saya ceritakan begitu. Sikap P3 memang sangat penting yang saya lihat dengan undang-undang tersebut, karena kebetulan dia punya kader di Menteri Tenaga Kerja. Betul. Oke, gimana soal sikapnya? Ini yang harus bertanggung jawab ini PKB. Menterinya juga PKB. Menterinya ini. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya kita berangkat dari lokal dulu. Kenapa kemudian PKB Pamekasan ikut menandatangani penolakan itu? Jadi mafhumnya, pendapat atau sikap yang diambil oleh DPRD Kabupaten Pamekasan itu tidak terletak pada soal menolak atau tidak menolak, karena eksistensi hukumnya tidak ada. Kita sebenarnya memberikan rekomendasi kepada DPR RI bahwa ini loh potret real masyarakat Kabupaten Pamekasan soal Omnibus Law. Jadi penyeragaman ini penting saya sampaikan, bahwa bagaimanapun saya adalah ketua fraksi PKB, saya terpilih dan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan, yang kemudian sebagai bagian yang menjadi satu kesatuan dengan masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya harus menyampaikan kepada DPR RI, terutama di fraksi PKB DPR RI, bahwa masyarakat kami di Pamekasan yang memilih kami menginginkan Omnibus Law ditolak. Kemudian dalam kerangka itu muncul, kenapa harus ada penolakan? Jadi ini sebenarnya menjadi sindrom nasional hari ini, persoalan penolakan Omnibus Law ini. Yang muaranya adalah satu, bahwa Omnibus Law, draft Omnibus Law itu tidak diketahui secara terang benderang oleh masyarakat. Pun juga hal dimaksud itu ada pada diri kami, bahwa kami di DPRD Kabupaten Pamekasan drafting secara final kami tidak punya masalahnya. Apalagi para pekerja, apalagi para mahasiswa dan lain sebagainya. Ini yang kemudian memantik persoalan kesimpang siuran data, memungkinkan sekali lahirnya pokok baru ini sebagai provokasi kekinian. Jadi modernitas teknologi ini juga menjadi entry point tersendiri dalam persoalan penolakan dan besarnya gelombang sikap masyarakat kepada Omnibus Law ini. Artinya bahwa kalau boleh kami mengatakan bahwa kami saja di DPRD belum mendapatkan drafting secara final
sekali lagi secara final. Karena menurut informasi yang beredar, per 2 hari yang lalu baru masuk drafting final itu dari DPR RI ke Presiden untuk dibahas, kemudian di tingkat finalisasinya dan ditandatangani. Untuk Sementara ini, undang-undangnya ya. iya, sementara ini kan masih disahkan, Iya. belum diundangkan. Ini kan, lampiran negara kan belum keluar. Gitu. Iya, iya. Tetapi kemudian kami di fraksi PKB menyadari betul bahwa spirit daripada lahirnya Omnibus Law ini, dan kemudian merasa kenapa ini terkesan terburu-buru. Kami mendapatkan banyak konfirmasi dan informasi, apalagi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia adalah kader PKB, yang kemudian saya dituduh tadi sebagai orang yang harus paling bertanggung jawab. Oke, kita keliring begini. Persoalannya kenapa dianggap mendesak atau tidak? Suasana COVID memang. Bahwa bicara soal COVID ini tidak boleh parsial antara kesehatan dengan perekonomian. Karena ini dua bilah mata uang. Bahwa ketika kesehatan turun, ekonomi juga akan demikian, terdampak secara langsung. Pilihannya, masyarakat kan juga bisa mati kelaparan, atau kalau tidak mati karena COVID. Dua hal ini yang kemudian menjadi spirit. Kenapa ini terkesan tergesa-gesa? Sebenarnya tidak tergesa-gesa, ini sudah berumur sekitar 6 bulan di DPR RI. Suasana COVID ini menambah sifat urgennya lahirnya Omnibus Law ini. Ini kan soal undang-undang yang sudah disahkan menjadi kapan akan menjadi lampiran negara yang final. Ya, setelah ditandatangani oleh Presiden. Di tingkat rancangan undang-undang RUU ini selama awal misalnya dari Februari ketika RUU itu masuk, apakah DPR kabupaten itu mendapatkan input informasi itu, atau kader-kader partai yang ada di daerah mendapatkan informasi tentang rancangan undang-undangnya? Ada gitu. Oke. Kalau kami kebetulan di DPP itu sering mengadakan webinar ya dari berbagai macam bidang kepengurusan di DPP itu. Hal itu kami sering mendapatkan informasi terkait persoalan itu. Nah, referensi kami sebenarnya sederhana. Ada beberapa stakeholder yang langsung berkaitan ya. Misalnya serikat buruh misalnya. Semua serikat buruh itu mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law ini merugikan pada buruh. Jadi saya sepakat tadi yang dikatakan Bang Ali Maskur ini, di undang-undang ketenaga kerjaan sebelumnya, buruh ini masih punya kekuatan begitu. Ketika serikat buruh saja itu yang mengadvokasi teman-teman buruh yang akan di PHK, kemudian pesangonnya tidak terbayar, yang sudah serikat buruh, itu mereka kadang-kadang perusahaan tidak mempedulikan ya. Apalagi misalnya secara face to face personal dengan perusahaan. Tidak melalui serikat. Ya mereka makin tidak berdaya seperti itu. Ini yang jadi persoalan kan begitu. Jadi saya kira saya juga mengutip beberapa profesor ya, salah satunya itu Zainal Mokhtar, Profesor Zainal Mokhtar itu dosen UGM ya. Kemudian beberapa ada kalau tidak salah 57 perguruan tinggi ya yang bergabung, kemudian juga kemarin mengikuti webinar. Dan mereka juga mengkaji juga secara seksama kan begitu. Kalau kemudian undang-undang ini, sebenarnya undang-undang ini kan ada kurang lebih 79 undang-undang yang disatukan ya, menjadi undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja ini. Nah, bayangkan 79 undang-undang menjadi satu, ini kan banyak sekali stakeholdernya. Kalau bicara ketenaga kerjaan misalnya, di undang-undang ketenaga kerjaan yang sebelumnya itu, di beberapa pendapat, salah satu kami kemarin mendengarkan diskusinya Indef ya, Prof. Faisal Basri itu dengan salah satu TV swasta itu mengatakan bahwa persoalan tenaga kerja ini sebenarnya bukan, itu masih ada di urutan 15 kalau tidak salah begitu yang dikatakan Pak Faisal Basri itu. Tidak ada persoalan sebenarnya begitu. Kenapa kemudian undang-undang ini dipaksakan kan begitu? Padahal mereka yang terdampak secara langsung itu adalah mereka para pekerja. Sebelum jadi persoalan sebenarnya. Sebelum dipaksakan ya sebab pembahasan itu, coba misalnya masih menjadi RUU di rancangan undang-undang. Apakah ada tingkat diskusi itu? Apakah diskusi muncul setelah undang-undang disahkan dan menjadi kontroversi, atau
di awal semasa masih dirancangan gitu. Di P3 sendiri gimana? Apakah di ketika RUU misalnya masih ada di rancangan dan dibahas di tingkat komisi ada proses input informasi itu? Terus terang kalau di P3 sering disampaikan oleh teman-teman DPP bahwa sebentar lagi ini undang-undang Omnibus Law akan ditetapkan apapun di situ. Begitu yang saya terima informasinya, karena ini adalah inisiatif Presiden dan Presiden juga memerintah katanya kepada teman-teman koalisi untuk segera ditetapkan. Karena begini, dalam ilmu hukum itu satu produk hukum itu tidak terlepas dari politik hukum. Terlepas Presiden ada tekanan dari pengusaha asing dan semacamnya. Misalkan tadi malam disebutkan juga waktu saya webinar dengan majelis wilayah kami, beliau menyampaikan bahwa Raja Salman bin Raja Muhammad Salman bin Raja Salman bin Saud itu menyebutkan bahwa dia mau menaruh investasi uangnya sekitar 100 berapa triliun gitu. Tetapi karena Indonesia itu tidak punya payung hukum itu, maka dibuatlah Omnibus Law ini oleh Presiden. Jadi kalau kita lihat, walaupun ini adalah contohnya Arab Saudi ya, ini seolah-olah ini didikte oleh negara lain Indonesia ini gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa lahirnya satu produk hukum itu tidak terlepas dari politik hukum. Itu satu. Yang kedua adalah sering memang disampaikan, setengah disosialisasikan di P3 itu bahwa sebentar lagi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan lain-lain ini akan ditetapkan. Tetapi saya menyampaikan pikirkan dampak positif dan negatifnya. Dampak kalau istilahnya Pak Kiai Umam ini dampak maslahat dan mafsadatnya begitu. Saya masih masukkan begitu. Kalau ini bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk semua, ayo ditetapkan walaupun dalam kondisi emergensi seperti ini ya. Artinya waktu itu proses pemberitahuan input informasi tentang RUU Omnibus Law tidak misalnya per item-item misalnya. Ini loh yang perlu kita kritisi, ini yang tidak ada begitu. Karena di P3 itu konsen pembahasannya tidak di Cipta Lapangan Kerja ya, tapi konsen di di pendidikan agama. Jadi di Undang-Undang Omnibus Law itu diatur juga kiai, alim ulama, pengasuh pondok pesantren tidak boleh dikriminalisasi. Itu ada poin seperti itu di Omnibus Law itu. Itu konsen kita pembahasannya. Artinya selama ini kan banyak alim ulama, pengasuh pondok pesantren, para ustadz itu dikriminalisasi oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi di Omnibus Law itu dilindungi dengan bahasa-bahasa seperti itu. Oke, berarti memang sudah ada proses sebenarnya, cuma tidak keseluruhan. Iya, ada tahapan sosialisasi di P3 itu memang sudah dilalui oleh DPP. Gitu. Kalau PKB ini misalnya, ini nih kan ada Undang-Undang Omnibus Law ini soal perizinan, siapkan kader-kader untuk segera berinvestasi misalnya dengan pembahasan RUU yang ada misalnya, gimana ya? Iya, jadi pada prinsipnya sebenarnya kami sering update melalui webinar-webinar, apalagi sekali lagi bahwa salah satu kader PKB sedang menjadi Menteri Tenaga Kerja di Republik ini. Iya. Artinya spiritnya, prinsipnya kami tahu, tetapi karena bicara soal hukum, draftingnya karena belum kami dapat, gitu kan? Di tingkat RUU. Di tingkat RUU, ini kan belum final. Bahkan Presiden baru dapat kemarin kok, gitu loh kan? Itu kan yang sudah disahkan, belum undang-undang karena belum ditandatangani, berarti ini masih RUU sifatnya. Iya. Belum dikasih nomor. Jadi belum mendapatkan lampiran negara, belum bisa diundangkan. Ini masih disahkan saja. Nah, tetapi pada prinsipnya, biar tidak parsial pemahaman kita soal omnibus ini. Omnibus ini kan menggagas tiga RUU sebenarnya. Ada RUU Cipta Kerja, ada RUU sektor perpajakan, ada RUU sektor keuangan, yang kemudian terbagi menjadi 11 klaster. Ada soal tenaga kerja, kemudahan investasi, UMKM, dan lain sebagainya. Yang kemudian oleh Bang Ismail tadi dimaksud ada sekitar 79 undang-undang yang kemudian disatukan. Jadi omnibus ini kan pada
tataran terminologinya kan sebenarnya adalah menyatukan yang banyak menjadi satu kan gitu. Jadi tidak hanya cipta kerja, tapi kemudian kenapa menjadi undang-undang RUU Cipta Kerja yang mengemuka? Karena ini seksi secara realitas bahwa ini yang menyangkut langsung dengan tenaga kerja. Tetapi saya ingin memberikan paradigma begini, bahwa bicara soal tenaga kerja sebenarnya tidak hanya bicara soal masyarakat Indonesia yang sedang bekerja, existing hari ini bekerja di sebuah perusahaan. Tetapi kenapa spiritnya dari awal kita apresiasi, karena ada 7 juta masyarakat Indonesia yang sedang mencari lapangan pekerjaan maksudnya. Jadi beban pokok kita hari ini soal tenaga kerja ada 16 juta sekian sekitar